Salam bahagia dimanapun Anda berada. Nongkrong ngobrol. Ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat favorit kala itu tahun 80 sampai 90-an. Entah itu dilakukan di teras rumah, di perempatan, ataupun di pos ronda. Kalau saya yang paling favorit di pos ronda. Kegiatan ini dilakukan biasanya di luar kegiatan-kegiatan rutin masyarakat. Di kala masyarakat sudah free, bisa sore hari atau malam hari setelah Isya. Kenapa menjadi favorit saat itu? Ya, karena pada saat itu media informasi dan komunikasi sangat terbatas sekali. Hanya ada telepon, televisi. Komunikasi telepon mahal. Kalau ngobrol lewat telepon ya boros. Kemudian televisi juga tidak banyak. Informasi oleh televisi tidak banyak stasiun TV-nya. Yang menjadi favorit pada saat itu ya berita, karena kita butuh informasi berita dalam negeri ya, pukul 7 dan dunia dalam kita pukul 9. Nongkrong ngobrol mungkin pada saat sekarang sudah mulai ditinggalkan karena sudah banyak sekali media informasi, media komunikasi, ada internet ya, ada berbagai media komunikasi lah, ada HP, internet, banyak sekali. Bahkan mungkin saking banyaknya, nah, pada bersaing. Namun demikian, kegiatan nongkrong ngobrol mungkin sebagian orang masih mempertahankan karena lebih efektif dan lebih menyenangkan kegiatan nongkrong ngobrol ketimbang berkomunikasi melalui media komunikasi HP. Nah, bahkan kegiatan-kegiatan itu dibuat untuk pertunjukan, misalkan ada talk show, ya, ada podcast, gitu ya. Nah, otomatis nongkrong ngobrol ini bukan kegiatan yang sia-sia, ada manfaatnya. Kalau kita kaji, menurut saya manfaatnya ada dua, manfaat sosial dan manfaat mental. Manfaat sosial. Manfaat sosial yang pertama yaitu membangun hubungan. Baik itu nongkrong ngobrol berhubungan dengan teman, teman baru, keluarga, sahabat ya. Otomatis dengan kita ngobrol nongkrong apalagi ditambah dengan makan minum itu akan membangun hubungan yang jalanannya semakin erat dan kuat. Yang kedua, mengembangkan komunikasi. Ketika nongkrong ngobrol, otomatis di sini terbangun hubungan komunikasi berbagai arah. Namun demikian komunikasi ini otomatis dengan etika, tidak asal ngomong. Kita berusaha latih mendengarkan, kemudian kita mengungkapkan pendapat, ya, menanggapi pendapat, sehingga dalam nongkrong ngobrol ini ajang latihan berkomunikasi, ada pengembangan latihan berkomunikasi. Apalagi otomatis kalau sebagai orang timur itu dalam komunikasi akan berbeda-beda ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih senior, orang yang lebih dihormati ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi kesepian. Kadangkala kalau kita banyak sekali kegiatan, banyak sekali pekerjaan ya, sehari-hari ketemunya dengan pekerjaan, itu akan kesepian ya. Dengan kesepian ini biasanya butuh teman untuk
berbicara atau butuh teman untuk curhat, mengurangi beban pikiran tahun yang menjadi beban saat itu. Nah, otomatis kalau ada ajang nongkrong ngobrol ini nanti akan menjadi hiburan sehingga yang tadinya kesepian ketika eh, banyak berkecimpung di pekerjaan atau di rutinitas, ya, nongkrong ngobrol sebagai ajang mengurangi kesepian. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat mental. Manfaat mental yang pertama yaitu mengurangi stres. Ya. Biasanya kalau nongkrong ngobrol itu banyak hiburannya, banyak candanya, ya. Sehingga eh, beban-beban pikiran yang terpendam itu terluapkan, ada hiburan teman, ada yang menanggapi, ya, sehingga stresnya hilang. Ya. Kemudian manfaat mental yang kedua yaitu uh, membangkitkan mood. Kalau kita banyak pekerjaan, banyak beban, ya lama-lama kekuatan kita semakin menurun, sehingga moodnya juga menurun. Biasanya kalau udah menurun, kreativitas dan ya produktivitas kerjanya juga menurun. Nah, ini butuh sekali uh, membangun semangat lagi, refresh lagi. Nah, salah satunya dengan nongkrong dan ngobrol. Di sini nongkrong ngobrol juga biasanya ada motivasi-motivasi, penyemangat dari teman-teman kita atau lawan-lawan kita ngobrol, ya, sehingga kita bisa terbangun lagi moodnya untuk lebih berproduktivitas. Kemudian yang ketiga, ya, ini mengembangkan kreativitas. Pada saat nongkrong ngobrol, biasanya muncul banyak sekali ide, gagasan, ya, karena tanpa beban biasanya malah gagasannya cermerlang, ya. Gagasan itu juga kadang-kadang tidak dari asal omong, ya, tapi dari sebuah analisa, dari sebuah fakta, ya. Nah, dari nongkrong ngobrol memunculkan kreativitas bagaimana gagasan-gagasan kita itu bisa diterima oleh teman yang lain atau mungkin kita juga menganalisa gagasan pikiran orang lain. Muncul kreativitasnya, muncul inovasi, ya, yang kadang kalau dipikir sendiri tidak mampu, malah ketika ngobrol malah jadi menemukan ide-ide baru, ya, inovasi-inovasi baru. Jadi jelasnya nongkrong ngobrol itu bukan hal yang sia-sia, dan sampai sekarang juga saya yakin masih banyak dimanfaatkan, bahkan dibuat bisnis, ada talk show, ada podcast, ya. Kalau nongkrong ngobrol di kafe, ya kafenya menjadi laris, ya gitu. Jadi nongkrong ngobrol itu uh, sebuah budaya yang sebetulnya bisa kita pertahankan, kita kembangkan, ya, sepanjang itu positif. Saya kira itu, ya, yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, berpikir positif, salam sehat, tetap semangat.